Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah kita saat ini. Biarlah mari kita akan sama-sama memberikan hidup kita dan segala ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Saat ini kalau kita boleh hidup semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan korban syukur kita yang terbaik buat Dia. Haleluya. Tuhanku, ku datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku, kekasih hatiku, Kau dambaanku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya
kepadamu. Kami memuji-muji Engkau, kami bawa korban pujian kepadamu. Haleluya. Segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan, Engkau tempat perlindungan kami yang aman. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami berharap. Yesus Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, Engkau sumber dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamanya Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Pujaan hatiku, pujaan hatiku, pujaan hatiku. Haleluya. Engkau segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa, dan di luar Engkau kami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami boleh hidup, kami boleh ada di dalam Engkau, kami boleh percaya kepadamu. Semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi setiap kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah sukacita Tuhan turun melimpah atas hidup kami. Engkau disukakan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Sebab kita adalah umat pilihan Allah. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita akan sama-sama memberi yang terbaik. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang memberikan dengan sukacita. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan Tuhan turun ke atasku, anugerahnya, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun, berkat Tuhan turun ke atasku, anugerahnya besar melimpah, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari, setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkatnya mengalir, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita percaya firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita untuk semakin lebih baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan seperti Maria yang duduk diam di hadapan Tuhan. Rindu, haus akan firman-Nya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata,
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saya serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, berjumpa kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, boleh memuji-muji Engkau, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu, dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, firman-Mu yang menuntun membimbing langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang merindukan Tuhan, merindukan kebenaran firman-Nya dalam hidup kita sekalian. Firman Tuhan pada saat ini akan diberi tema tangisan yang membawa mujizat. Tangisan yang membawa mujizat atau air mata yang membawa mujizat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu bahasa yang agak sulit dipahami oleh kita adalah bahasa air mata atau bahasa tangisan. Tetapi di tahun kebangkitan, yaitu tahun 2021 ini, kita akan belajar bersama-sama tentang air mata atau tangisan yang mengubah hidup. Kita akan membaca ayatnya di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayat 35. Yohanes 11 ayat 33 sampai ayat 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang luar biasa yang mencatat tentang peristiwa di mana Maria pada waktu itu menangis. Tetapi tangisan Maria membawa dampak yang luar biasa, membuat hati Yesus masgul. Dan Yesus pun pada akhirnya menangis juga. Saudaraku, tentu saja ini dilatar belakangi dengan peristiwa kematian daripada Lazarus. Pada waktu Lazarus mati, pada waktu Lazarus sakit, Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus tentang kondisi dan keberadaan Lazarus. Tetapi Yesus tidak respon dan Yesus tidak datang untuk menjenguk apalagi mendoakan. Sampai kematiannya, Yesus tidak hadir di sana. Pada waktu sudah 4 hari mati, Yesus baru hadir di sana. Dan Maria dan Marta menyambut dengan cara yang luar biasa. Tetapi sambutan daripada Marta tidak terlalu
membawa perubahan yang signifikan. Tetapi pada waktu Maria menjumpai Yesus, tangisan air mata daripada Maria ini sungguh-sungguh membuat Yesus terharu. Yesus masgul hatinya, dia terenyuh, dia merasakan sesuatu, ada empati yang begitu dalam yang dirasakan oleh Yesus terhadap apa yang dialami oleh Maria. Nah karena itu saudaraku, kalau kita membaca kembali di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal 56 ayat yang ke-8 mengatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, saudaraku, ternyata air mata ini begitu berharga di pemandangan mata Allah. Tangisan manusia, yaitu Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menangis di hadapan Allah, kita berlinang-linang air mata, maka ada sesuatu yang terungkapkan yang tidak bisa dibahasakan oleh kata-kata kita, tetapi bisa tersampaikan di hadapan Allah. Dan Allah yang mengerti kondisi kita, kondisi hati kita, kondisi keberadaan kita, dia bisa menangkap bahasa tangisan atau bahasa air mata yang kita berikan kepadanya. Saya akan menyampaikan ada 3 jenis tangisan yang tidak ada pengaruhnya dan tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Allah tidak tergerak dengan tangisan ini dan Allah tidak akan mengubah keputusan apa-apa dan tidak akan bertindak apa-apa terhadap 3 jenis tangisan ini. Tangisan apa saja saudaraku? Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang kedua, perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. Saudaraku, yang pertama, orang menangis karena cemas. Dalam perjalanan hidupnya, dalam pengembaraan hidupnya, ada begitu banyak problem, ada begitu banyak masalah, dia mengembara, dia mengalami banyak benturan, masalah, persoalan, dia menghadapi banyak tantangan, dia harus mengakui bahwa dirinya tidak berdaya dan pada akhirnya dia menangis. Dalam kecemasannya dia menangis. Saudaraku, kalau menangis karena cemas, artinya menangis karena kurang percaya kepada Tuhan, tidak berharap kepada Allah, maka tangisan ini tidak mempengaruhi apa-apa. Yang kedua, bukan hanya menangis karena cemas, tetapi kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 65 ayat 14, sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati dan kamu akan menangis karena patah semangat. Saudaraku, menangis yang kedua adalah karena patah semangat, karena tidak ada gairah lagi dalam hidup, karena tidak ada lagi sukacita dalam hidup. Dia mengerang, dia menangis, karena sudah tidak ada lagi daya, upaya, tenaga yang ditimbulkan dari dalam dirinya. Semua kapasitas kemampuannya sudah dikerahkan, tetapi hasilnya nihil, hasilnya nol besar. Dan di dalam keputusasaannya, kecemasannya dia menangis. Dan tangisan ini tidak berpengaruh sama sekali di hadapan Allah. Yang ketiga saudaraku, tangisan yang tidak berpengaruh di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai ayat 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Di dalam ayat yang lain maka dituliskan Esau meraung-raung, dia menangis, dia mencucurkan air mata, ingin hidupnya diubah, ingin kondisinya berubah. Tetapi karena Esau adalah orang yang tidak menghargai hak kesulungan, tidak menghargai statusnya sebagai orang percaya yang menerima hak kesulungan, maka tangisannya, air matanya
tidak mengubah hidupnya, tidak membawa dampak apa-apa. Bahkan saudaraku, kita melihat Ishak sebagai ayahnya yang telah menumpangkan tangan untuk menyalurkan berkat Tuhan. Dia berkata, hanya berkat itu yang ada padaku dan aku sudah berikan kepada adikmu. Karena itu saudaraku, pada waktu kita menangis, saudara yang tahu tangisan saudara, saudara yang mengerti kondisi saudara. Kalau saudara menangis sekedar karena cemas, karena patah semangat, kalau saudara sendiri tidak menggunakan kesempatan dengan baik, menghargai panggilan Tuhan, berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, di kemudian hari saudara baru menyesal dan saudara menangis, tangisan itu adalah tangisan yang terlambat. Sejak awal Tuhan sudah berikan kesempatan kepada Esau untuk menjadi anak sulung dan menerima berkat kesulungan. Tetapi sejak awal dia menganggap remeh, menganggap rendah, menganggap tidak ada artinya apa-apa hak kesulungan karena sebentar lagi dia akan mati. Dia begitu rendah nafsunya, dia mudah menukar sesuatu yang sangat berharga hanya dengan sepiring semangkok kacang merah atau sayur kacang merah, dan dia tukarkan hal-hal yang sifatnya kekal dengan hal-hal yang bersifat fana. Bagaimana dengan air mata saudara hari-hari ini? Saya rindu saudara, kalau toh kita menangis, tangisan kita adalah tangisan yang berkualitas, tangisan yang membawa mujizat, tangisan yang membawa berkat, tangisan yang mengubah keadaan, tangisan yang mengubah nasib hidup kita di masa yang akan datang. Lalu saudaraku, saya akan menyampaikan ada 3 jenis tangisan yang dapat membawa mujizat, dapat mengubah kehidupan, dapat meraih cita-cita di masa yang akan datang. Tangisan apakah saudaraku yang dapat membawa mujizat dalam hidup kita sekalian? Tangisan itu mempengaruhi hatinya Tuhan. Dan pada waktu saudara dan saya menangis sesuai dengan apa yang tertulis di dalam ayat-ayat ini, maka percayalah bahwa saudara hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Tangisan yang pertama yang dapat mengubah hidup adalah tangisan karena berharap kepada Tuhan. Ayub pasal 16 ayat 20, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Saudaraku, rupanya orang yang menaruh pengharapan hidupnya kepada Allah menerima banyak celaan, hinaan, cemoohan dari banyak orang. Alkitab berkata jangan membalas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki. Saudaraku, tetapi hendaklah kamu memberkati. Untuk kita punya sikap hati memberkati orang yang mencela, mencemooh dan menghina kita, sebuah proses pembelajaran yang harus kita jalani. Dan bagi sebagian orang atau bagi banyak orang, seringkali proses itu adalah proses yang merasa terluka, merasa dilecehkan, dilemahkan. Dan dalam kondisi seperti itu, baik kalau Bapak Ibu Saudara masuk ke kamar, duduk di sana, berlutut di sana, minta ampun kalau kita salah, bersyukur kalau kita sudah benar tetapi kita masih dicela. Dan kita jangan lupa saudaraku, kalau kita mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Karena saudara berharap kepada Allah. Saudara tidak berharap lagi kepada manusia, tidak mengandalkan siapapun, tetapi Allah yang menjadi sandaran satu-satunya dalam hidup. Dialah yang memelihara, dialah yang menuntun, dialah yang menjadi pelindung, penolong, menjadi penghibur dalam hidup kita sekalian. Mari saudaraku, kita mencurahkan seluruh hidup kita dan pengharapan kita kepada Tuhan kita. Cucurkan air mata, linangkan air mata kita pada waktu kita tersungkur, sujud, menyembah, dan kita menangis di hadapan Tuhan. Maka air mata pengharapan itu saudaraku, air mata yang akan merubah keadaan dan hidup kita di masa yang akan datang. Amin saudaraku. Jadi air mata orang yang berharap kepada Allah, biarpun dia dicela, dicemooh, dia tetapi tidak putus asa, dia tidak cemas, dia tidak takut. Justru dia terus berharap kepada Allah. Dia berkata, Allahku hidup, Allahku besar, Allahku adalah jalan kebenaran dan hidup. Allah akan membukakan jalan dalam hidupku, dan di dalam Yesus aku tidak pernah mengalami jalan buntu, akan ada selalu jalan keluar yang Tuhan bukakan dalam hidupku. Ini kata-kata pengharapan saudaraku. Mungkin pada waktu kita mengucapkan kata-kata ini, doa ini,
kita berurai air mata, berlinang-linang air mata. Tetapi saudara tahu apa yang kita lakukan, air mata pengharapan itulah yang akan memberikan harapan hari depan yang penuh dengan berkat keberhasilan dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, air mata yang dapat membawa mujizat adalah karena mau menabur. Mazmur pasal 126 ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, menabur bagi seorang petani merupakan sukacita tersendiri. Tetapi ada saatnya kalau kita mau menabur, saudaraku, apa yang akan kita tabur itu merupakan sebuah pergumulan, air mata, antara mau ditabur atau dimakan sendiri. Biarpun dalam konsep orang yang percaya, Tuhan itu memberikan berkat dalam dua komposisi. Yang pertama, benih untuk ditabur, yang kedua roti untuk dimakan. Setuju, katakan amin. Tetapi saudaraku, pengertian kita yang kadang-kadang terbatas dengan keadaan, dengan keyakinan, dengan pengalaman ini, terkadang kita belum tahu jelas mana yang harus ditabur dan mana yang harus dimakan. Tetapi pada waktu saudara mulai belajar firman, mulai mengerti dan mulai yakin bahwa saudara sedang dituntun hari-hari hidup kita di masa-masa yang sulit, apalagi di era pandemi COVID-19, di mana isunya mengatakan ekonomi sedang mengalami kesulitan, omset sedang turun, usaha sedang sulit. Tetapi satu sisi yang lain, kita diajar oleh Tuhan untuk menabur di ladang Tuhan, menabur dalam pelayanan, menabur dalam pekerjaan kita. Apa yang harus kita lakukan antara untuk dimakan, untuk ditabur. Terkadang membedakannya mungkin agak sulit. Tetapi saudaraku, pada waktu kita respon dengan rencana Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, di mana hari-hari ini apapun situasinya, keadaannya, saudara tidak boleh berhenti menabur. Karena Alkitab berkata, kalau engkau berhenti menabur, engkau akan berhenti menuai. Kalau engkau tidak pernah berhenti menabur, engkau tidak pernah berhenti menuai. Jadi ini satu generasi dan satu keadaan di mana apa yang kita tabur akan kita tuai. Pada waktu kita menabur, kita menuai, kita menabur, kita menuai. Artinya saudara, apa yang kita dapatkan hari ini adalah taburan kita di masa yang lalu. Apa yang akan kita dapatkan hari esok adalah taburan kita hari ini. Menabur ini bukan sekedar menabur materi, bukan hanya menabur uang kita, saudaraku. Tetapi ada banyak benih yang perlu ditabur. Yang pertama, benih firman Tuhan. Saudaraku, pada waktu kita meyakini firman dan kita menaburkannya untuk diri kita maupun untuk orang lain, menanamkan benih kebenaran, maka kebenaran itu akan tumbuh, dan Alkitab berkata di mana ada kebenaran di situ akan ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran di situ ada kemerdekaan. Saudaraku, benih yang pertama adalah firman Allah yang kita sampaikan. Tetapi benih yang kedua adalah iman. Iman adalah benih. Biarpun iman itu kecil, benih itu kecil, tapi pada waktu dirawat, pada waktu terus dipelihara, iman itu bertumbuh menjadi semakin besar. Menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini, saudaraku, Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Seberapa banyak uang saudara, pengalaman saudara, relasi saudara, kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak akan pernah punya kekuatan menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tetapi apapun masalahnya, persoalannya, pada waktu iman saudara bangkit, pada waktu iman saudara kuat, dan benih iman dalam diri kita bertumbuh, sungguh-sungguh menjadi semakin kuat, semakin besar, maka apapun tantangannya, apapun persoalannya, saudara akan keluar sebagai seorang pemenang. Setuju, katakan amin. Baru saudaraku, benih yang kedua adalah harta kita. Berkat yang ada pada kita, keuangan kita. Kita melihat kalau orang yang mau hidup diberkati oleh Tuhan secara materi, ada yang disebut hukum ekonomi kerajaan Allah. Kalau kita mau, saudaraku, belajar mentaati kebenaran firman Tuhan, yaitu komposisi berkat yang ada pada kita, benih untuk ditabur, tetapi juga roti untuk dimakan. Ayo, pada waktu kita dapat berkat, kita juga perhatikan keperluan kebutuhan kita, tetapi kita juga jangan lupa menabur. Saudaraku, menyisihkan apa yang menjadi berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagian daripada berkat itu adalah benih yang harus ditabur.
Apa saja yang kita dapatkan, saudaraku, sisihkan untuk ditabur, agar di masa yang akan datang kita boleh menuai. Di situ Tuhan mengajar kita untuk percaya, di situ Tuhan mengajar kita untuk berbagi, di situ kita mengajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk percaya bahwa di masa-masa hidup kita ke depan, kita pasti ditolong dan dipelihara oleh Allah. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang sedang menangis. Satu sisi saudara pengen menabur, sisi yang lain saudara memiliki banyak keterbatasan tantangan. Ada begitu banyak kebutuhan yang harus ditutup, ada begitu banyak masalah yang harus diselesaikan dengan keuangan saudara. Sementara kerinduan saudara pengen menabur. Inilah yang disebut menabur sambil mencucurkan air mata. Kalau menabur sambil tertawa, itu artinya menabur dalam kelimpahannya. Tetapi menabur dengan mencucurkan air mata, itu artinya menabur melalui keterbatasannya. Saudaraku, Alkitab berkata, kalau engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Kalau engkau menabur sedikit, engkau akan menuai sedikit. Kalau engkau tidak menabur, engkau tidak pernah menuai. Karena itu seberapapun yang dapat kita tabur, ayo kita tabur. Supaya kita bisa menuai di masa yang akan datang. Saudara, mari kita belajar melakukan bagian kita. Tugas kita menabur, Allah yang akan menumbuhkan. Tugas kita menabur, memberi yang terbaik, Allah yang akan memberkati apa yang kita tabur. Saya percaya, saudaraku, ada begitu banyak pelajaran tentang pengalaman orang-orang yang menabur. Baik menabur dalam ladang Tuhan, dalam pelayanan, dalam gerejanya. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang hidupnya terus dipelihara. Kalau pada waktu menabur kita dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang percaya, biarpun melewati tangisan, yaitu air mata. Saudara, air mata kita ditampung di dalam kirbatnya, dan Allah memperhatikan apakah air mata karena menabur, atau air mata pelit untuk menabur. Mari kita mau belajar bersama-sama, mempercayai kebenaran ini. Saudara lakukan, karena kalau kita menabur dengan mencucurkan air mata, engkau akan pulang dengan sorak-sore sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya saudara pada waktu itu akan bersuka cita. Untung meskipun pada waktu itu harus menangis, aku tetap menabur. Terbukti sekarang aku bisa menuai. Hidup hari ini adalah hasilan taburan kemarin. Hidup hari esok adalah taburan hari ini. Apa yang saudara tabur hari ini, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Yang terakhir, yang ketiga, tangisan yang membawa hidup, membawa mujizat adalah tangisan karena yakin kehadiran Tuhan membawa mujizat. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudaraku, ada banyak ekspresi orang berjumpa dengan Yesus. Tetapi Maria, saudaraku, dia yakin bahwa kehadiran Yesus akan membawa mujizat. Pada waktu dia begitu yakin kehadiran Yesus akan membawa mujizat, dia tidak banyak ngomong. Dia hanya menangis, dia bersyukur Yesus hadir di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah ketidakada kepastian di masa yang akan datang tentang adiknya, tentang saudaranya ini. Dia hanya menangis, tetapi saya percaya saudaraku, tangisan Maria ini adalah tangisan yang percaya bahwa kehadiran Tuhanlah yang akan membawa mujizat. Respon Yesus apa, saudaraku? Masgulah hatinya. Dia bertanya, "Di manakah dia kamu baringkan?" Yesus tidak tanya di mana kamu kubur dia. Karena apa? Yesus punya keyakinan bahwa Lazarus ini bukan mati tetapi tidur. Karena itu dia memakai kalimat, memakai bahasa, "Di mana dia kamu baringkan?" Di sini Tuhan. Saudaraku, Yesus menangis melihat Maria menangis. Yesus adalah Tuhan yang turut merasakan penderitaan, kesusahan, beban, masalah dan persoalan yang dihadapi oleh kita. Siapakah di antara saudara-saudara yang sedang menangis hari-hari ini? Apakah menangis karena kehadiran Tuhan dalam hidup saudara?
Apakah menangis karena yakin Tuhan pasti bisa mendatangkan mujizat? Tuhan pasti bisa mengubah hidup, Tuhan pasti bisa mengubah keadaan, Tuhan pasti bisa merubah masa depan. Saudaraku, kalau saudara yakin, tangisan saudara adalah tangisan yang membawa pengharapan. Tangisan yang membawa sebuah keyakinan akan hadirat Allah dalam diri kita. Saudaraku, pada waktu kita menangis di hadapan Dia, katakan, Tuhan, ini aku, ini hidupku, ini keberadaanku. Enggak banyak ngomong tetapi air mata berlinang-linang. Saudaraku, inilah yang menggerakkan hati Yesus. Ini yang membuat Yesus ikut menangis, larut dalam tangisan Maria. Saya percaya di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mungkin banyak menangis. Bukan menangis karena putus asa, bukan menangis karena cemas, bukan menangis karena saudara menyia-nyiakan keadaan, tapi menangis karena saudara yakin hadirat Tuhan ada dalam hidup saudara. Merasa bersyukur di tengah-tengah kesulitannya, Yesus hadir. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus begitu mengasihi dan memperhatikan saudara. Tangisan seperti inilah yang pada akhirnya membawa mujizat. Kalau kita lihat, saudaraku, hasilnya dari Yohanes 11 ayat 43 sampai ayat 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah pergi. Saudaraku, air mata Maria itu membawa mujizat Tuhan. Karena apa? Menggerakkan hati Tuhan. Menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Karena itu saudaraku, kalau hari-hari hidup kita diwarnai dengan kesulitan, kesuraman, banyak tantangan, masalah dan persoalan, pertanyaannya, kalau saudara menangis, saudara kenapa menangis? Apakah saudara menangis seperti Maria, yakin kehadiran Tuhan itu akan membawa mujizat, atau menangis sekedar putus asa? Semua upaya saudara udah gagal, udah putus asa. Putus asa itu sudah tidak ada pengharapan lagi. Orang yang nangisnya model demikian, sampai akhir hidupnya dia akan tetap menangis, tetapi tidak akan merubah hidup apa-apa. Karena itu mari pada saat ini saudara, kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Curahkan hati kita. Saudara mau menangis, silakan saudara menangis. Tetapi tangisan kita adalah tangisan pengharapan, tangisan keyakinan, tangisan ucapan syukur karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan tidak pernah datang terlalu buru-buru, tetapi Dia juga tidak pernah datang terlambat dalam hidup kita. Dia mengerti waktu yang terbaik kapan menolong kita. Dia mengerti waktu yang terbaik kapan mencurahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Yang dibutuhkan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah kita selalu percaya, kita selalu mengandalkan Dia, dan selalu bersyukur, berterima kasih atas segala berkat, kebaikan, dan anugerah-Nya dalam hidup kita sekalian. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kalau hari-hari hidup kami mungkin diwarnai dengan air mata, dengan tangisan karena banyaknya masalah, persoalan yang sedang terjadi dalam hidup kami. Engkau mengerti arti air mata yang kami tumpahkan. Engkau mengerti arti tangisan yang kami lakukan. Biarlah kami bukan menangis karena cemas, bukan menangis karena Tuhan putus asa, bukan menangis karena kami memberontak, tetapi kami menangis karena kami berharap, kami menangis karena kami percaya, kami menangis karena kehadiran Tuhan pasti akan membawa pemulihan dalam hidup kami. Pengharapan kami akan Allah yang membuat kami terus-menerus berserah, dan kami yakin Engkau sedang melakukan yang terbaik. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau nyatakan shalom Indonesia. Indonesia Engkau diberkati oleh Tuhan, Engkau dipulihkan oleh Tuhan. COVID-19 kami tolak, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, kami mau nyatakan Indonesia sehat, Indonesia pulih. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah, dari sipil maupun militer, dari pusat sampai daerah.
Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun, hikmat, kebijaksanaan, kuasa dan wibawa yang daripadamu untuk diberikan kepada para pemimpin negeri ini, untuk mengatur negeri ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Allah, menjadi bangsa yang berbalik dan bertobat kepadamu, menjadi bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, menjadi bangsa yang beriman, menjadi bangsa yang taat kepada Engkau Tuhan, menjadi bangsa yang bahu-membahu, saling menopang satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan, berkat-Mu turun, Indonesia boleh dibebaskan dari segala macam musibah dan bencana. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di daerah-daerah yang sedang terdampak dengan gempa bumi Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menghibur dan memberikan kepada mereka tetap hati yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengikuti acara ibadah ini. Bapak, berkat Tuhan turun. Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan dan mengalami mujizat dalam hidup saudara, kesembuhan, mujizat ekonomi, mujizat dalam keluarga. Saudara, angkat kedua belah tanganmu, buka hatimu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, diberkati anak-anak-Mu yang sedang merindukan berkat pertolongan-Mu. Mereka berlinang air mata, bukan air mata keputusasaan, tetapi air mata pengharapan, air mata keyakinan akan kehadiran Tuhan. Berkat Tuhan turun, pengurapannya mengalir, terima berkat dalam nama Yesus. Engkau diurapi oleh Tuhan, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau, memulihkan hidupmu, keluargamu, ekonomimu. Dalam nama Yesus, kasih Bapa yang melampaui segala akal limpah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Makasih, sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Bapa, Engkau menyertai memberkati kami untuk melanjutkan seluruh aktivitas hidup kami dalam penyertaan berkat Bapa yang sempurna. Sekali lagi kami menengadahkan wajah kami, mengangkat kedua belah tangan kami. Kami membuka hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.